Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara dan sekitarnya. Juga para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan, karena satu dan lain hal. Sejatinya jam 9:30, tapi agak terlambat sekitar 20 menitan. Mudah-mudahan jamaah bisa memaafkan. Bisa nggih? Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah mengasah hati di bulan suci. Ketika kita mendengar judul itu, mestinya muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Atau enggak ada pertanyaan? Ketika kita membaca judul mengasah hati di bulan suci, pertanyaannya, cara mengasah. Kenapa diasah? Udah? Kenapa harus di bulan suci? Sebelum pertanyaan itu semua, pertanyaan apakah hati perlu diasah? Kenapa kok judulnya mengasah hati? Emangnya hati butuh diasah? Kalau pertanyaan nggak butuh, selesai pengajian kita. Nggak perlu kita lanjutkan. Lah iya toh? Nggak perlu diasah, ya sudah. Kecuali kalau kemudian jawabannya adalah perlu, nah itu baru kita lanjutkan. Perlu nggak? Alhamdulillah, berarti dilanjutkan. Kalau nggak, selesai kita pengajian ini. Kalau jawabannya perlu diasah, maka pertanyaan berikutnya, kenapa perlu diasah? Kenapa? Karena ketika kita bicara diasah, itu mengasah sesuatu yang tumpul. Sesuatu yang karaten. Apakah hati itu bisa karaten sehingga perlu untuk diasah? Ya? Bisa? Kok tahu? Hati itu bisa karaten, bisa tumpul.
sesuatu yang tumpul dan dibiarkan tumpul, sesuatu yang karatan dan dibiarkan karatan, seperti pisau yang dibiarkan bertahun-tahun tidak pernah diasah, lama-lama tidak bisa digunakan. Pisau yang tumpul dan karatan ketika tidak bisa digunakan, tidak bisa untuk motong. Walaupun yang dipotong adalah sesuatu yang empuk, bukan sesuatu yang keras. Begitu pula hati. Hati yang tumpul, hati yang karatan, kemudian dibiarkan terus-menerus, maka hati itu tidak lagi memiliki sensitivitas. Tidak bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan saking tumpulnya, yang baik dikira buruk dan yang buruk dikira baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran." Hati yang sudah tumpul itu tidak tahu yang baik adalah baik dan tidak tahu yang jelek adalah jelek. Itulah hati yang sudah berkarat. Maka mengasah hati itu penting. Bahkan sangat penting. Karena semuanya itu sumbernya dari hati. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Dan beliau ulangi 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Apa yang antum pahami dari hadis ini? Takwa itu di hati, takwa itu di hati, takwa itu di hati. Apa yang antum pahami? Penegasan. Bagus. Ada yang lain? Saya tanya, sholat. Sholat kalau pakai hati tok bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Takwa itu, sholat itu harus takbiratul ihram, harus ruku, harus sujud. Itu butuh anggota tubuh. Kenapa Nabi SAW katakan takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini? Kenapa amalan hati? Karena sholat ada amalan hatinya, betul. Tapi apakah sholat cuma amalan hati? Jawabannya tidak. Kemarin sudah kita sampaikan di mana? Di Masjid Agung Purbalingga bahwa sholat itu menggabungkan antara 3 jenis amalan langsung. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Itu sholat. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini? Saya khawatir ada sebagian orang memahami hadis ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Mas, jenengan wis sholat, wis. Kapan? Aku orang meruh mau, wis. Sing penting kan wis eling, wis kemutan. Kan takwa di sini. Itu bahaya nanti lama-lama kalau seperti itu. Apa maksudnya perkataan Nabi SAW? Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kata Imam Nawawi, kenapa Nabi SAW menjadikan ukuran takwa itu adalah apa yang ada di dalam hati? Karena sejatinya perbuatan lahiriah itu belum bisa dijadikan sebagai ukuran takwa. Perbuatan lahiriah yang kelihatan dengan mata, ruku, sujud, umroh, haji, pingkopang-kaping, berkali-kali, itu belum bisa dijadikan sebagai ukuran ketakwaan. Kenapa? Karena belum tentu
Orang yang melakukan kebaikan lahiriahnya baik, hatinya itu mencari ridho Allah dari perbuatan tersebut. Ada nggak orang sholat tapi riya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus apa? Walladzina hum yura'un, riya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Berarti orang ini sholat tidak? Sholat. Kenapa celaka? Karena hatinya nggak bersih. Sehingga belum tentu orang sholat, orang umroh, orang haji, bolak-balik tanah suci setiap bulan, belum tentu itu menunjukkan ketakwaan. Tapi kalau orang hatinya sudah baik, maka seluruhnya akan baik. Satu-satunya yang gak bisa pura-pura itu hati. Muka bisa pura-pura. Jenengan senyum sama orang yang jenengan benci. Bisa? Bisa? Bisa. Contohnya, medegel banget karo bose. Tapi nek ketemu ya kudu mes semeneh ora digaji. Itu kan pura-pura. Bisa? Bisa. Tangan pura-pura bisa enggak? Bisa. Disuruh mijet ya, majikan. Jengkel banget tapi kepriye maning. Ya. Tangan bisa pura-pura, mata bisa pura-pura, mulut bisa pura-pura, telinga bisa pura-pura, apalagi baju. Pencopet pakai baju ustaz bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Koruptor pakai baju yang sopan banget bisa? Bisa. Ya. Satu-satunya yang enggak bisa pura-pura hati. Yang ngarep pura-pura ikhlas hati enggak bisa. Makanya kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Itulah pentingnya mengasah hati. Kenapa mesti bulan suci, Ustaz? Mengasah hati di bulan suci. Karena bulan ini di dalamnya ada sebuah ibadah yang menghasilkan amalan-amalan hati. Yang amat disayangkan, justru sering yang dikupas di bulan Ramadan ini bukan hal-hal yang kaitannya dengan hati. Dan bukan berarti tidak penting. Penting. Misalnya fikih puasa, penting. Siapa bilang nggak penting? Ya. Sahur gimana, kemudian apa? Bukanya gimana, terus apa yang harus ditinggalkan ketika puasa, apa yang bisa membatalkan puasa, tarawih, apakah 11 atau 23, apakah 222 atau 443, terus ada ada kunutnya enggak ketika witir, kunutnya mulai kapan witir itu? Apakah dari awal Ramadan atau ketika 10 hari terakhir, ketika iktikaf, iktikafnya harusnya di mana? Apakah di sembarang masjid atau harus masjid jami atau harus 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid Aqsa. Selain itu enggak boleh. Apakah seperti itu? Ini penting. Tapi apakah itu yang paling penting? Bahwa di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengasah hati kita di situ. Merealisasikan amalan-amalan hati yang merupakan asas, yang merupakan pokok, yang merupakan pondasi dari seluruh amalan lahiriah kita. Apa saja Ustadz yang perlu kita asah? Karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu, maka kita hanya akan membahas 3 poin yang perlu kita asah di bulan suci ini. Yang pertama, mengasah keikhlasan.
Yang kedua, mengasah muraqabah. Apa? Muraqabah. Nanti kita bahas. Yang ketiga, mengasah kesabaran. Mengasah kesabaran. Dan tiga-tiganya, apa ini tadi? Ikhlas, terus muraqabah, terus sabar. Ini semua tempatnya di hati. Ikhlas tempatnya di hati. Muraqabah tempatnya di hati. Sabar tempatnya di hati. Makanya judul pengajiannya mengasah hati. Yang pertama ikhlas. Apa hubungannya Ustaz antara Ramadan, puasa dengan ikhlas? Bagi mereka yang cermat, bagi mereka yang jeli, bagi mereka yang punya perhatian spesial, dia akan bertanya-tanya dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Keutamaan puasa, keutamaan sholat tarawih, keutamaan mencari Lailatul Qadar. Perhatikan hadisnya. Ada kemiripan antara 3 hadis tentang 3 ibadah ini. Pertama, puasa. Keutamaan puasa di bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," apa? "Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, imanan wa ihtisaban, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ini keutamaan puasa. Lihat keutamaan tarawih. Hadisnya bagaimana? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa salat tarawih di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah berapa ini? 2. Keutamaan puasa sama keutamaan salat tarawih. Lihat keutamaan mencari Lailatul Qadar. Apa bunyi hadisnya? Man qama Lailatul Qadri, siapa yang salat malam di Lailatul Qadar, syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Lagi-lagi imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang mirip antara 3 hadis ini? Semuanya menyebutkan apa? Imanan wahtisaban. Itu kira-kira kebetulan atau ada tujuannya? Kebetulan atau ada tujuannya? Ada tujuannya, nggak mungkin hadis kebetulan. Emangnya omongan saya dan omongan jenengan yang kalau ngomong itu kebetulan? Enggak. Nabi SAW itu berbicara pasti berdasarkan wahyu. Kenapa seluruh ibadah di bulan Ramadan itu dikatakan sama Nabi SAW imanan wahtisaban? Apa artinya imanan wahtisaban? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan iman itu maksudnya adalah tasdiqan biwa'dillahi bis-sawabi alaih. Percaya dengan pahala Allah. Itu iman. Percaya. Saya yakin bahwa kalau orang puasa itu akan dikasih pahala. Itu iman. Terus ihtisaban artinya apa? Ini yang perlu kita garis bawahi. Beliau mengatakan ihtisaban talaban lil ajri la liqasdin akhar min riya'in wa nahwihi. Ihtisab itu artinya adalah mengharapkan pahala dari puasa dan ibadahnya, tidak ada tujuan lain selain itu. Kayaknya gampang. Kayaknya apa? Gampang. Puasa apa? Jenengan kenapa puasa, Mas? Priwe maning. Duh, kepolisi priwe maning. Tanggane puasa kabeh. Masanya ora puasa? Loh. Berarti niate puasa priwe maning. Bukan puasa ihtisaban. Ya. Ihtisaban itu mencari pahala.
Tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Dan di setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, di situ ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ikhlas. Makanya di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku meninggalkan makan, minum, syahwat li ajli." Karena aku. Aku di sini siapa? Allah. Bukan karena mengejar kedudukan sosial. Bukan karena mengejar jabatan. Lah, arep nyalek masa ora puasa sih kepriwe? Engko ya ora dipilih. Bukan, tapi dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Ini sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita enggak paham maknanya. As-siyamu li, puasa itu untukku. Untuk siapa? Allah. Puasa untukku, untuk Allah. Saya tanya, salat untuk siapa? Salat untuk siapa? Allah. Zakat untuk siapa? Allah. Haji untuk siapa? Allah. Seluruh ibadah untuk Allah. Kenapa di sini Allah sebutkan khusus apa? Puasa. Kenapa kira-kira? Karena di dalam puasa keikhlasan sangat menonjol. Ada yang tahu kalau jenengan sekarang enggak puasa? Ada? Misalnya jenengan sebelum berangkat, misalnya ya, cuma misal, jangan dipraktekkan. Misalnya jenengan sebelum berangkat itu tadi bikin nasi goreng. Misalnya, ya karena telat sahur, Akhirnya tadi sebelum berangkat, jenengan berangkat jam berapa tadi? Jam 8. Sebelum jam 8, ya jam 7 lah, ben ora mambu klambine, ben ora mambu apa jenenge? Mambu sega goreng. Jam 7 sudah masak nasi goreng, terus makan. Setelah itu kemudian sikatan, bersih, mulutnya ora sisa abang-abangnya, mau keton kan, sisa abang-abang. Lho kuwi jadi lomboke. Setelah itu kemudian jenengan berangkat ke sini dengan performa orang yang lemes. Pasang muka lesu gitu ya. Kayak orang yang betul-betul puasa, bahkan lebih lesu dari orang yang puasa. Karena sandiwaranya terlalu apa? Terlalu meyakinkan. Sehingga lebih lemes dari orang yang puasa beneran. Temennya tahu? Tidak. Tapi ketika jenengan tidak sholat di masjid, yang lain tahu? Tahu. Wah, kita ini orang keton. Ya. Tapi Anda tidak puasa. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ibadah puasa, keikhlasan itu sangat menonjol. Karena keikhlasan itu sangat menonjol, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, As-siyamu li, puasa adalah untukku. Karena di situ hambaku menonjolkan keikhlasannya. Walaupun orang lain tidak tahu, dia tetap berpuasa. Dan kelanjutannya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan ngasih pahala. Ngasih pahala apa? Puasa.
Salat yang ngasih pahala siapa? Allah. Sedekah yang ngasih pahala? Allah. Baca Quran? Allah. Haji? Allah. Kenapa kok di sini secara khusus Allah mengatakan puasa aku yang ngasih pahala? Kenapa? Karena pahala ibadah-ibadah yang lain ada limitnya. Apa limit? Ada batasnya. Minimal berapa? Minimal 10. Baca Al-Quran 1 huruf dapat berapa? 10 pahala. Berarti alif lam mim berapa pahala? 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim berapa pahala? 190 pahala. Karena Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19. Itu minimal. Maksimalnya 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 butir. Tanaman 1 butir benih. Dari benih 1 itu tumbuh berapa? 7 cabang. Dan setiap cabang ada 100 buah. Berarti berapa itu? 700. Sedekah. Tapi puasa? Nggak. Wa ana ajzibihi. Aku yang akan kasih pahala tanpa batas. Tidak dilimit 10, tidak dilimit 700. Sampai terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa tanpa batas? Ikhlas. Ikhlas itu akan melejitkan pahala. Dan riya akan meminimalkan pahala seseorang. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar. Dengan apa? Niat yang ikhlas. Sebaliknya, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar berubah menjadi apa? Dengan apa? Niat yang tidak ikhlas. Dari sini kita memahami kenapa kemudian Allah mengatakan aku yang bakalan ngasih pahala. Maksudnya aku kasih pahala tanpa batas. Karena apa? Karena keikhlasan. Maka seharusnya kalau kita sudah melewati bulan Ramadan, harusnya ikhlas kita itu tambah mateng. Karena selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kok setelah Ramadan kemudian masih belum bisa ikhlas juga, masih males ikhlas juga, berarti kita belum sukses. Terus gimana Ustadz cara melatihnya Ustadz ikhlas itu? Nabi SAW kasih solusi, kasih tips, kasih cara. Latihanlah punya amalan rahasia. Apa? Berlatihlah punya amalan rahasia. Apa amalan rahasia? Amalan yang orang lain tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maqdisi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW berpesan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa memiliki amalan rahasia, lakukan. Lakukan.
Cukup Allah yang tahu. Contohnya gimana Ustadz? Seorang ulama. Namanya Dawud bin Abi Hind. Siapa? Dawud bin Abi Hind. Diceritakan Soma Dawud ibn Abi Hind 40 sanah la ya'lamu bihi ahluhu. Dawud bin Abi Hind puasa sunnah 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Di sini nggak disebutkan puasa sunnah apa. Bisa jadi Senin Kemis, bisa jadi puasa Dawud, bisa jadi tambahi puasa 3 hari dalam 1 bulan. 40 tahun puasa sunnah, istrinya nggak tahu. Siapa? Istrinya. Si kepriwe caranya Ustaz? Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan tipsnya. Ya. Tipsnya Dawud bin Abi Hind. Kana khazzazan yahmilu ghada'ahu fayatasaddaq bihi fit tariq. Dawud bin Abi Hind kerjaannya ini, khazzaz itu kalau nggak salah tukang sol sepatu. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Kerjaannya tukang sol sepatu. Ustaz, ulama masa tukang sol? Terus menang apa? Roleh. Boleh nggak? Boleh. Syekh Al-Albani tukang jam. Syekh Al-Albani tukang jam. Tukang reparasi jam. Aib nggak? Aib nggak? Mulia. Bukan aib, mulia. Ustaz dodolan cilok kepriwe? Ora apa-apa, mulia. Kenapa mulia? Halal. Ya. Kalau nipu baru. Ya. Bagaimana triknya? Jadi Dawud ini kerjanya apa tadi? Tukang sol sepatu. Berangkatnya pagi-pagi. Karena berangkat pagi buta, maka disangoni sangu makan, sarapan. Apa istilahnya itu kalau bekal? Rantangan. Ya, nggak mesti harus pakai rantang gitu. Sangu. Seakan-akan dia nanti sampai ke tempat kerja bakalan sarapan. Di tengah jalan, dia lihat ada orang miskin, disedekahkan. 40 tahun istrinya nggak tahu. Ulama yang lainnya, saya lupa namanya. Sholat tahajud sekian puluh tahun. Istrinya nggak tahu. Caranya gimana Ustaz? Emang tidurnya pisah ranjang? Enggak, satu ranjang. Begitu istrinya sudah tidur, maka dia pelan-pelan bangun, wudu. Setelah itu kemudian dia sholat. Setelah sholat lama menjelang, katakanlah ya berapa saat sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, dia tidur. Kemudian istrinya bangun subuh, taunya suaminya masih tidur semalam subuh. Ustaz segitunya Ustaz. Iya segitunya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa yaminuhu. Orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Apa artinya? Apa artinya? Artinya, ketika kita sedekah dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri harus kita sembunyikan di belakang seperti ini? Bukan. Ini adalah perumpamaan dari Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa sedekah itu usahakan
Orang terdekat tidak tahu. Orang terdekat Anda siapa? Istri. Lebih dekat mana istri dengan kita dibandingkan tangan kanan dengan tangan kiri? Lebih dekat siapa? Kanan kiri, tangan kanan dengan tangan kiri, atau istri dengan kita? Dekat siapa? Istri. Saya tanya, jenengan masuk kamar mandi, istri ikut? Jenengan ke kantor, istri ikut? Tapi kanan dan kiri kemanapun akan bersama. Betul? Apa jenengan kalau ke masjid tangan kirinya ditinggal? Ya? Kalau kamar mandi tangan kanannya ditinggal? Enggak. Semuanya bersama terus. Ini menggambarkan kepada kita. Kenapa Nabi SAW kasih perumpamaan kanan dan kiri? Menggambarkan kepada kita. Orang terdekat pun yang selalu bersama kita tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Buat apa? Melatih keikhlasan jamaah. Kenapa sih kita kalau amal mesti cerita-cerita? Rasanya gatel nek orang cerita. Lega banget loh. Nambah infak mempanti asuhan. Bocah seneng-seneng banget katanya pas diinfak. Cerita di depan teman satu kantor. Go ngapa? Buat apa? Ustaz, buat motivasi Ustaz. Alhamdulillah. Buat motivasi. Tapi awas. Setan itu licik. Setan itu licik. Mungkin awalnya untuk apa? Motivasi. Tapi begitu teman-temannya, subhanallah. Ya Allah, jenengan memang dermawan. Ya iya loh, nyongko. Nah itu kan. Mulai kan, awalnya kan ikhlas. Tapi begitu ada pujian, ya, ada sanjungan, ada yang sempat cepret, kemudian di-upload di medsos. Sekarang bukan orang lain cepret. Ini dia sendiri yang cepret. Ya. Umroh. Apa? Umroh. Pura-pura doa di depan apa? Ka'bah. Mas tolong dong difoto. Backgroundnya apa? Ka'bah. Wis keliru. Kok Ka'bah dijadikan background? Doa kan menghadap ke Ka'bah. Ini doanya malah membelakangi Ka'bah. Demi untuk mencari background Ka'bah. Menyalahi tuntunan doa. Tuntunan doa itu membelakangi kiblat atau menghadap kiblat? Menghadap kiblat. Ustaz, kalau menghadap kiblat gak kelihatan kiblatnya. Nah itu dia. Yang Anda cari apa? Satu. Dua. Kira-kira pas lagi di foto, ndongan itu temenan apa ora? Saya tanya, serius. Ada yang pernah? Saya itu betul-betul berdoa atau etok mene? Atau pura-pura? Buat apa sih amal soleh itu diupload? Dikit-dikit update status. Wah, nikmatnya tahajud malam ini. Alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan 1 juz. Buat apa? Buat apa? Ya. Pesan dari Rasul SAW. Kalau bisa merahasiakan amalan, rahasiakan. Karena dengan merahasiakan amalan, peluang ikhlas lebih besar. Dan ketika ikhlas lebih besar, pahalanya lebih banyak. Dikisahkan, ada seorang raja.
Ada seorang raja. Dia pengen bikin masjid. Bagus enggak? Bagus. Dia umumkan kepada rakyatnya, jangan ada satupun di antara kalian yang ikut-ikutan nyumbang. Walaupun hanya paku siji. Aku yang akan membiayai seluruh biaya pembangunan masjid ini. Kalau sampai ada ketahuan kalian ikut-ikutan, aku akan hukum orang tersebut. Akhirnya betul. Raja ini mengeluarkan dana begitu banyak untuk membangun masjid sendirian. Tidak ada satupun yang boleh ikut di situ. Salah apa benar? Salah atau benar? Salah apa? Menghalangi orang lain amal soleh. Kan amal soleh banyak. Salahnya bukan melarang orang. Salahnya sekarang kita akan baca. Setelah selesai dibangun, dia bilang sama arsiteknya, tolong tulis nama saya di situ. Nah itu dia. Mulai ini. Bahwa masjid ini dibangun dengan biaya 100% dari raja. Begitu selesai, lega banget. Si Dani tadi. Malam harinya dia tidur nyenyak. Ternyata di dalam tidurnya dia mimpi. Mimpi melihat seorang malaikat turun menuju ke masjid yang dia bangun. Kemudian mencari tulisan nama raja itu. Dan dihapus sama malaikat itu. Begitu raja melihat malaikat menghapus namanya dari masjid, langsung bangun kaget. Dipanggil apa? Asistennya, dipanggil pasukannya, dipanggil ajudannya. Tolong lihat itu masjid. Nama saya masih ada enggak? Maka lari dilihat. Masih ada. Alhamdulillah. Itu cuma bunga mimpi saya. Bunga tidur aja. Malam kedua. Mimpi lagi. Mimpi yang sama. Di dalam tidurnya dia melihat namanya dihapus, kemudian namanya diganti dengan nama seorang wanita. Sudah dihapus diganti dengan nama orang lain. Dia terbangun lagi, kemudian dipanggil lagi ajudannya. Lihat, jawabannya ternyata masih ada. Apa sih ini? Malam ketiga sama mimpinya. Dan dia sudah hafal nama wanita itu. Karena bolak-balik sih. Akhirnya ketiganya hafal. Jenengannya si fulanah. Karena dia sudah hafal nama wanita itu, besoknya dia pergi ke istana, bilang sama ajudannya, cari wanita dengan nama fulanah. Akhirnya dicari ke seluruh penjuru negeri, ketemu. Dan ternyata dia adalah seorang wanita tua miskin. Sudah tua, miskin pula. Maka dipanggil. Datang wanita itu dalam keadaan gemeter. Takut. Saya ada masalah apa? Saya merasa nggak melakukan apa-apa, tapi kok tiba-tiba dipanggil. Wahai ibu, Nek, kamu tahu kenapa dipanggil di sini? Tidak berduga. Apakah kamu pernah ikut bantu nyumbang pembangunan masjid ini?
Tidak, wahai Paduka. Aku kan tahu pengumuman dari Paduka. Bahwa tidak ada satupun yang boleh berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini. Dan aku tidak berani, Paduka, untuk melanggar aturanmu. Betul kamu tidak melakukan apa-apa? Betul, wahai Paduka. Aku bisa apa? Aku miskin, tua, gak punya apa-apa. Coba dipikirkan lagi. Pernah kamu lewat situ melakukan apa-apa? Enggak, Paduka. Benar? Enggak. Kecuali. Nah, kecuali apa? Aku pernah lewat di depan masjid ini. Ketika aku lewat di depan masjid ini ada seekor kuda yang digunakan untuk membawa barang-barang bangunan. Dan kuda itu diikat di sebuah tiang. Di dekat kuda itu ada tempat air minum untuk hewan. Dan kuda ini kehausan sekali dan pengen minum tapi nggak bisa sampai ke tempat itu karena diikat. Maka aku pun kasihan. Aku ambil air itu. Kemudian aku dekatkan ke kuda tersebut supaya dia bisa minum. Itu saja yang aku kerjakan, wahai Paduka. Kata raja, ini yang membuat namamu menggantikan namaku. Kecil amalannya? Kecil? Remeh. Dipandang sebelah mata oleh banyak manusia. Tapi karena tulus, karena ikhlas, maka bisa menghasilkan pahala yang besar. Amalan sebesar apapun, kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak akan diterima olehnya. Dan hanya akan menjadi debu yang berterbangan nanti pada hari kiamat. Yang pertama, mengasah apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, mengasah muraqabah. Apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Apa muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Muraqabah adalah perasaan selalu diawasi oleh Allah kapan dan dimanapun kita berada. Di bulan Ramadan, ketika puasa kita dilatih untuk muraqabah. Contoh, ketika kita sedang asyik-asyik sahur, tahu-tahu terdengar apa? Suara azan subuh. Berhenti? Apa lanjut? Berhenti. Kenapa? Kenapa? Kalau jenengan lanjutkan, orang lain tahu? Ya maksudnya di kos-kosan gitu. Kalau misalnya di keluarga ya tahu, bapak, ibu, istri. Tapi ketika kita kos-kosan, ada mahasiswa di sini? Ada mahasiswa? Banyak. Mahasiswa kan biasanya kalau nggak makan di warung, bungkus dibawa kemana? Ke kamar. Qadarallah wa masya'a fa'al. Bangun kok jam 4:15. Langsung lari kemana? Warung. Bu, bungkus. Lalu apa? Terserah. Qadarallah ngantri mula. Selesai dibungkus jam 4:25. Kurang berapa? 5 menit. Langsung lari tunggang langgang masuk ke kamar. Blep. Nduk nembe separuh.
Padahal rasanya ndoke enak banget. Tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandek. Telur yang tinggal separuh itu gimana? Apakah lanjut, tanggung, atau berhenti? Stop. Walaupun lagi cegukan. Urung sempat apa? Mending kalau airnya sudah di tangan ya. Kalau airnya sudah di tangan bisa diminum. Ya. Iku urung sempat gawe kopi. Anane kopi, gula, ora sempat. Berhenti. Kalau Anda berhenti, berarti Anda sedang mempraktekkan apa? Muraqabah. Ya. Bukan hanya ketika sahur, ketika buka juga sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, istri-istri jenengan itu nyiapkan buka, siap semua jam berapa? Jam berapa? 5:30. Ini bukan istri teladan ini. Jam 5 lah. Jam 5 seperempat sudah siap semuanya. Makanan sudah siap, minuman, Masya Allah. Biasanya minumannya apa? Apa? Kolak biasanya. Ya. Sudah siap semuanya, siap saji makanannya. Ya, ada ayam, ada sayur, ada kerupuk, ada sambal, jangan bening. Minumannya sudah siap. Minumannya karena tadi siang mampir bakul dawet, keton enak banget tuku dawet. Ngarep omah ana bakul jus keton enak banget tuku jus. Jebule nang omah gawe kolak, berarti kan 3 gelas. Ya, dawet, jus, kolak. Sudah siap di depan. Dan sudah duduk manis di depan meja. Berani menyentuh kalau belum adzan? Menyentuh, Ustaz, menyentuh Ustaz. Maksudnya minum. Berani? Berani enggak? Enggak. Adzan maghrib berapa sekarang? 18:36 atau 35. Bisa 18:36 misalnya, 18:36. Maaf. 17:36 misalnya. Ketika jarum sudah sampai angka 17:35. Bukan 36, berarti kurang 1 menit. Anda berani untuk minum? Padahal cuma sisa 1 menit. 1 menit. Kenapa kita tidak korupsi waktu itu? Muraqabah. Apa? Muraqabah. Apa artinya muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba sudah bisa menghadirkan muraqabah ini dalam hatinya, maka saat itulah dia merasakan nikmatnya iman. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, la yajidil abdu sarihal iman hatta ya'lama anna Allah Ta'ala yarahu. Seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai dia menghadirkan perasaan bahwa Allah selalu melihat dia. Selama kita belum bisa menghadirkan perasaan ini, kita belum akan merasakan nikmatnya iman. Sehingga karena dia tahu dan merasa bahwa Allah mengawasi setiap gerak-geriknya, fala ya'malu sirran ma yaftadhihu bihi yaumal qiyamah. Sehingga ketika sendirian pun dia tidak akan melakukan sebuah perbuatan yang akan mempermalukan dia di hari kiamat. Walaupun sedang apa? Sendirian.
Dia tidak mau ngambil resiko dipermalukan di hari kiamat. Karena pada hari kiamat, yauma tublas sarair. Apa sarair? Rahasia pada hari kiamat semuanya akan dibeber. Di hari kiamat akan ketahuan orang yang soleh beneran dengan orang yang pura-pura soleh. Di hari kiamat akan ketahuan orang yang ikhlas beneran dengan orang-orang yang pura-pura ikhlas. Di hari kiamat akan ketahuan orang-orang yang baik beneran dengan orang-orang yang pura-pura baik. Orang-orang yang betul-betul saleh di masjid dan saleh ketika berada di kamar sendirian. Dan akan terbongkar orang-orang yang cuma salehnya di masjid, tapi ketika di kamar dia berubah menjadi iblis. Al-Imam Al-Antaqi beliau berkata, afdhalul a'mali tarkul ma'asi al-batinah. Amalan yang terbaik adalah meninggalkan maksiat ketika sendirian. Meninggalkan maksiat ketika apa? Sendirian. Faqila lima, maka beliau ditanya, kenapa kok meninggalkan maksiat sendirian? Kalau meninggalkan maksiat di depan umum, amal soleh bukan? Amal soleh. Tapi kenapa kok kamu sebutkan meninggalkan amal soleh ketika sendirian? Beliau mengatakan, li'annal batinata idza turikat kana sahibuha lil ma'asi adh-dhahirati atrak. Karena seorang yang berhasil meninggalkan maksiat ketika sendirian, pasti ketika di depan umum dia bisa meninggalkan maksiat juga. Jadi kalau misalnya ketika sendirian sudah teruji bisa meninggalkan maksiat, apalagi di depan apa? Umum. Tapi orang yang bisa meninggalkan maksiat di depan umum, pasti dia bisa meninggalkan maksiat ketika sendirian? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya. Ketika sedang buka internet, di hadapannya ada ustadz misalnya. Ya. Ada ustadz. Atau pinjam ustadz. Bertamu ke rumahnya ustadz, qadarullah ada ada pesan dari bosnya, tolong segera kirimkan file sekarang saya tunggu. Waduh, saya nggak ada jaringan internet. Maka kemudian ustadz bisa, antum ada komputer yang jaringan internetnya nyala ustadz? Oh ada, silakan di tempat kerja saya. Ustadznya di situ sambil baca-baca buku. Begitu buka internet, keluar spam. Biasanya spam itu sesuatu yang menarik maksiat. Ya. Berani ngeklik? Ustadznya di samping lagi buka-buka kitab. Berani ngeklik? Enggak. Tapi kasusnya akan berbeda. Ketika Anda buka itu di warnet sendirian. Di sebuah ruangan ukuran 1x2, ditutup lagi. Ada pintunya dan pintunya bisa dikunci. Keluar spam, pup, buka. Kalau Anda nggak buka, ngeten. Ya. Itulah barometer. Itulah ukuran. Ketika seorang bisa muraqabah. Bahkan saking ajaibnya ulama kita dalam mempraktekkan muraqabah. Mereka sampai mempraktekkan muraqabah itu dalam hal-hal yang di luar bayangan kita.
Seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, "Ma ghashitum ra'atan qat la fi yaqadatin wa la fi naumin ghaira ummi Abdillah." Ai zaujatahu. Aku tidak pernah melihat wanita lain selain istriku. Maksudnya wanita yang bukan mahramnya. Aku tidak pernah melihat wanita lain yang bukan mahramku, baik itu ketika aku sedang sadar atau ketika aku sedang tidur. Kalau ketika sadar kan wajar ya, lagi jalan-jalan gitu, ada cewek lewat, dia mendudukkan pandangan. Tapi ini beliau bercerita sampai ketika aku sedang tidur pun aku tidak melihat. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak kalau tidur juga nggak ngelihat Ustaz. Bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Ketika mimpi. Beliau mengatakan, "Wa inni la aral mar'ata fil manami fa'alamu annaha la tahillu li fa asrifu basari." Aku ini kalau mimpi, kemudian di dalam mimpiku aku melihat ada seorang wanita yang bukan mahramku, wanita yang tidak halal untuk aku lihat, maka aku tundukkan pandangan mataku. Ketika apa? Mimpi. Kita ketika mimpi, mimpi bonus lah. Coba saya tanya, dosa enggak? Dosa enggak ketika mimpi lihat seperti itu? Dosa enggak? Dosa? Enggak. Enggak dosa, enggak. Berarti donga engko? Yo enggak. Ya. Enggak dosa, enggak. Ya, karena itu di luar apa? Di luar kemampuan kita. Tapi kenapa kok Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin sampai segitunya? Karena terbiasa. Ketika beliau sedang sadar di luar tidur, beliau itu selalu menundukkan pandangan matanya. Makanya ada seorang ulama ketika Idul Fitri itu kan waktunya orang-orang pada dandan, ya, pakai baju yang terbaik. Berangkat Idul Fitri, pulang sampai ke rumah langsung ditanya sama istrinya, "Wahai suamiku, tadi kamu keluar rumah sampai pulang lagi sudah berapa cewek yang kamu lihat?" Seorang ulama loh, ditanya sama siapa? Istrinya. Istri jenengan berani nggak tanya kayak gitu? Berani enggak? Enggak. Karena percaya sama jenengan ya. Masya Allah. Apa kata ulama tersebut? Wallahi, demi Allah, semenjak aku keluar rumah sampai aku pulang lagi ke rumah, aku tidak melihat kecuali jempol kakiku. Apa? Jempol. Tahu jempol kan? Jempol. Berarti nunduk terus. Itulah buah dari muraqabah. Seandainya muraqabah ini ada di dalam hati kita semua, Indonesia itu betul-betul menjadi negara yang toto tentrem, kerto raharjo, gemah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau seandainya Indonesia ini orang-orangnya punya sifat muraqabah, orang anak korupsi temenan, nggak perlu KPK temenan. Iya. KPK itu kemampuannya terbatas enggak? Terbatas. Personilnya terbatas, kemampuannya terbatas. KPK manusia ada saatnya tidur.
Tapi Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam mengawasi kita. Kalau seandainya punya muraqabah, selesai masalah. Nggak ada will, nggak ada pil. Apa will? Nggak ada wanita idaman lain, nggak ada pria idaman lain, nggak ada. Karena takutnya bukan kepada suami atau kepada istri, takutnya kepada Allah. Nggak perlu mandor di pabrik. Karena setiap pekerja merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat sama mandornya atau dilihat sama mandornya, dia tahu bahwasanya Allah melihat pekerjaan dia. Beres seluruh urusan kalau ada muraqabah di dalam hati kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan melatih apa tadi? Muraqabah. Yang ketiga apa? Yang ketiga sabar. Ramadan disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bulan sabar. Beliau sendiri mengatakan Ramadan bulan sabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh para muhakkiknya, Nabi SAW bersabda, "Siyamu syahris sabr." Berpuasa di bulan sabar. Apa maksudnya? Ramadan. Puasa di bulan sabar. Wa thalathati ayyamin min kulli syahr. Dan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa itu? Ayyamul bid 13, 14, 15. Yudhibna waharas sadr. Akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Tema kita adalah bahwa Nabi SAW menjuluki bulan Ramadan sebagai bulan apa tadi? Sabar. Apa hubungannya Ustadz puasa dengan sabar? Perhatikan. Sabar itu kata para ulama terbagi menjadi 3. Ada yang tahu? Satu. Sabar ada 3. Ya, sebutkan. Bagus. 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 Gak ada hadiah ya? Tidak apa-apa. Jazakallah khairan hadiahnya. Betul sekali. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. 2, sabar ketika meninggalkan maksiat atau larangan dari Allah. Ketiga, sabar saat menerima takdir Allah yang gak enak. Berapa sabar? 3. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. 2, sabar meninggalkan maksiat. 3, sabar menerima takdir Allah yang gak enak. Puasa di bulan Ramadan mencakup 3 jenis sabar ini semuanya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perintah Allah di bulan Ramadan? Banyak, numpuk. Puasa, apalagi? Baca Quran. Terus, taraweh. Butuh sabar nggak taraweh? Butuh nggak? Butuh. Seumur-umur sholat biasanya paling dawa 4 rakaat, ujug-ujug 11. Malah kadang-kadang 23. Butuh sabar? Butuh. Kalau nggak sabar itu sholat tapi hatinya dongkol. Ya. Imamnya kebangetan banget loh. Orang ngerti wong kesel apa?
nembe metu kuliah. Suwe banget salate. Dawa maning. Butuh sabar enggak? Butuh. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat ketika bulan Ramadan. Maksiat menjadi lebih haram daripada ketika di luar Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa in sabaka ahadun. Kalau ada orang mencaci maki kamu ketika sedang puasa, apa? Faqul inni sha'im. Maaf, aku enggak bisa ngelayani. Aku lagi apa? Puasa. Engkau baik berbuka. Yo salah. Berarti orang enggak berhasil untuk belajar apa? Sabar. Sekarang atau nanti sama saja enggak. Ya. Maksiat. Terus yang ketiga, takdir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di saat puasa itu hal-hal yang awalnya halal jadi haram. Apa itu? Makan, minum, berhubungan suami istri. Itu takdir dari Allah. Ini awalnya enggak boleh. Awalnya boleh, sekarang jadi enggak boleh. Ya. Butuh sabar enggak? Butuh. Di kulkas jenengan ada minuman dingin? Ada. Istri siap di rumah? Siap. Tapi semuanya kita tinggalkan. Demi karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu tidak boleh. Ketika seorang hamba menghadirkan perasaan ini, menghadirkan ilmu ini dalam kehidupannya, dia akan tahu persis bahwa bulan Ramadan memang betul-betul bulan apa? Sabar. Sehingga setelah lewat bulan Ramadan, dia akan terus berusaha untuk menghadirkan kesabaran ini dalam hatinya. Ketika menghadapi ibadah-ibadah yang berat, ibadah-ibadah yang sifatnya kontinu. Contoh ngaji. Ngaji itu kontinu bukan? Ibadah kontinu bukan? Kontinu. Kalau dia tidak punya bekal sabar, ngaji sepisan apa? Kapok. Wah, kesel. Kun jagong tok. Ya. Itu kalau misalnya dia tidak punya sabar. Sama juga ketika dia menghadapi maksiat-maksiat yang ada di hadapannya. Apalagi maksiat-maksiat yang nafsu ini punya dorongan kuat. Ya tadi yang saya kasih contoh tadi. Cewek lewat. Dan yang paling berat itu kalau maksiat itu tersaji di depan mata. Setiap hari. Mahasiswa. Apa? Mahasiswa. Berat? Berat. Mahasiswi kalau berangkat ke kampus itu pakaiannya gimana? Pakaian yang biasa atau pakaian yang terbaik yang dia miliki? Yang mana? Yang terbaik. Kok tahu? Pengalaman ya? Pernah jadi mahasiswa. Ustaz pernah. Tapi alhamdulillah mahasiswanya laki-laki semua. Saya kuliahnya di Madinah, ketemu sama nggak ada mahasiswi, ada tapi dibedakin kampusnya. Jadi, apalagi maksiat yang ada di depan mata yang sulit untuk kita hindari, itu membutuhkan kesabaran. Apalagi takdir Allah yang nggak enak. Kan kita tahu persis takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang nggak enak. Takdir yang enak apa? Dapat arisan, rezekine akeh. Ya, jenenge pahal, masya Allah, dapatnya banyak, dagangannya laris, tubuh sehat, makan enak, nikah dapat istri cantik, sugih, ya. Kalaupun dapat istri yang tua, tidak apa-apa, yang penting sugih, gak ditinteni, delamaning.
Ini takdir-takdir yang enak-enak. Tapi ingat, takdir itu nggak cuma yang enak. Ada takdir yang nggak enak. Contoh, sakit, terus randuwe duit, ya, kepaduk, ya, takdir yang nggak enak. Nah, ketika kita menghadapi dua takdir ini, yang enak dan nggak enak, itu semuanya butuh sabar, apalagi takdir yang nggak enak. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempraktekkan sabar dalam 3 lahan tadi. Maka seorang yang berhasil untuk mengambil pelajaran sabar dari bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia akan semakin sabar. Semakin sabar menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Istri juga semakin sabar melayani siapa? Suami. Ngomong-ngomong, jenengan itu setelah berkeluarga berapa kali puasa Ramadan? Berapa kali? 10 kali, 20 kali? Mungkin yang sudah nikah 25 tahun, mungkin sudah 25 kali. Jenengan mendapatkan pasangan jenengan setelah Ramadan tambah sabar apa orang? Tambah? Alhamdulillah. Berarti sukses gue. Ya. Jadi ini tema kita pada hari ini, mengasah hati di bulan suci. Ada 3 contoh, dan itu bukan satu-satunya, bukan 3-3-nya contoh, masih ada contoh-contoh yang lain. Tadi cuma sampel saja. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita, dan melatih apa tadi? Muraqabah kita. Ini saya akan jawab satu pertanyaan saja karena habis ini saya ada acara. Ustaz, jika sedang puasa sunnah terdengar azan maghrib dari masjid lain, di tempat saya belum azan, mana yang harus diikuti? Kenapa kok pertanyaan puasa sunnah? Seluruh puasa. Seluruh puasa. Yang diikuti adalah azan yang sudah masuk waktunya. Jadi bukan mana azan yang paling cepat. Kalau azan paling cepat Anda tahu bahwa itu belum masuk waktunya, kemudian Anda tetap buka, maka puasa Anda batal. Walaupun sudah azan, kalau Anda tahu itu belum masuk waktunya. Ada sebagian orang itu merasa, wah, nek nyong azannya di sidewek berarti paling fastabiqul khairat gitu. Bukan seperti itu. Ya. Subuhe azannya paling gasik berarti benyong tangine paling gasik. Kono si urung tangi. Bukan. Azan itu harus ngelihat apa? Waktunya. Saat sahur ada masjid yang azan lebih awal sekitar 5 menit sebelum jadwal. Haruskah dihentikan sahurnya? Tidak. Kalau Anda tahu bahwasannya itu azan sebelum waktunya, maka tidak harus dihentikan sahurnya. Jika di khalayak umum bercampur baur antara laki-laki perempuan, misalnya di pasar, apakah harus menundukkan pandangan jika yang beli itu wanita cantik? Ya iyalah, menundukkan pandangan. Iya. Ya. Nanti nggak sopan. Ya tetap senyum, ya, tetap sopan. Tapi tundukkan pandangan. Ya. Justru tempat-tempat seperti itulah yang ujiannya lebih berat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat di dunia ini yang paling disukai Allah adalah masjid. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaquha. Dan tempat di bumi ini yang paling dibenci oleh Allah, pasar. Aduh, kepriwe iki Ustaz, aku dagangan yang pasar. Ya takwa. Makanya orang yang masuk pasar dan dia berzikir, baca doa, dia akan mendapatkan 1 juta pahala dan dihapuskan 1 juta dosa. Kalau di pasar dia
baca masuk zikir sesuai yang diajarkan sama Nabi SAW, kemudian dia di situ tekun beribadah, dalam arti dia tidak lupa kepada Allah, itu pahalanya. Kok bukan di masjid, Ustaz? Di masjid itu orang zikir, baca Quran itu wajar. Nang pasar kok maca Quran, waduh, itu 1 dalam 1000. Tapi hati-hati dengan keikhlasan tadi. Hati-hati dengan apa? Keikhlasan. Ya. Kalau takut riya, ya tetap saja, misalnya zikir, tapi nggak usah terlalu ditonjolkan. Jadi tetap zikir, lisannya zikir, menundukkan pandangan mata. Kan ada sebagian orang nggak ada pembeli, matanya tetap ke sana kemari. Ya. Ya Ustaz, daripada nganggur, daripada nganggur zikir. Daripada nganggur malah matanya kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.